Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat di atas sunnah Nabi SAW, nikmat kesehatan, dan nikmat bisa dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya, dan barang siapa yang kufur, maka sungguh azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Sekiranya kalian bersyukur kepada nikmat yang Aku berikan kepada kalian, maka Aku akan benar-benar tambah, kata Allah. Dan apabila kalian kufur, maka sungguh azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembelajaran kita berkaitan dengan pembahasan masalah hati. Kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan sebuah buku yang berjudul Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam Tazkiyatun Nufus, karya Al-Ustaz Abu Fatih Jawaz rahimahullahu ta'ala. Kita masuk kepada bab yang pertama setelah kita membahas muqaddimah di pertemuan yang sebelumnya, karena ini adalah pertemuan kedua kita. Disebutkan di sini oleh rahimahullahu taala bab yang pertama, makna dan pentingnya tazkiyatun nufus. Kita akan belajar berkaitan dengan makna dan pentingnya tazkiyatun nufus. Tazkiyah itu diambil dari kata zakka yuzakki tazkiyatan. Jadi bukan dari bahasa Jawa, bukan dari bahasa Sunda atau yang lainnya, tapi menggunakan bahasa Arab. Tazkiyah itu bahasa Arab, dari kata zakka yuzakki tazkiyatan. Apa makna asal daripada kalimat tazkiyah? Karena pembahasan kita adalah tazkiyatun nufus, maka asal makna daripada tazkiyah adalah yang pertama an-nama. An-nama artinya adalah tumbuh berkembang. Maksudnya menumbuhkan dan mengembangkan jiwa untuk melakukan amal saleh dan akhlak yang mulia. Jadi tazkiyah itu artinya adalah menumbuhkan, mengembangkan jiwa, potensi-potensi jiwa, agar bisa melakukan amal saleh, agar bisa memiliki akhlak peringgai yang mulia. Itu makna yang pertama dari kalimat tazkiyah, artinya an-nama, tumbuh berkembang. Berkembang, semakin semangat melakukan amal saleh, berkembang, semakin menjadi pribadi yang memiliki akhlak yang semakin mulia. Kemudian yang kedua adalah at-taharah. Tazkiyah juga memiliki makna at-taharah. Taharah kita sudah sering mendengarkannya.
Kalau kita ngaji, belajar fikih, sering sekali ada kalimat bab toharoh. Arti toharoh adalah pembersihan atau penyucian. Makanya tazkiyatun nufus, nufus itu artinya jiwa. Seringkali seseorang menerjemahkannya dengan pensucian jiwa. Karena memang kalimat tazkiyah itu bersumber di antara maknanya adalah at-taharah. Maksudnya apa? Seseorang menyucikan jiwanya dari akhlak atau sifat yang buruk, serta menyucikan jiwanya dari perkara-perkara yang hina dan amal-amal yang buruk. Inilah dua makna dari kalimat tazkiyah. Yang pertama adalah tumbuh berkembang, an-nama, maksudnya tumbuh melakukan amal saleh, tumbuh mengerjakan amal saleh, tumbuh menjadi pribadi yang semakin taat kepada Allah, semakin baik akhlaknya. Kemudian bermakna at-taharah, artinya pensucian, pembersihan. Maksudnya apa? Kita menyucikan jiwa kita, kita membersihkan diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk, kita bersihkan dari peringai-peringai yang buruk, kita bersihkan dari dosa-dosa yang menghinakan dan juga amal-amal yang buruk. Itu dia makna daripada tazkiyah. Dan kalau kita melihat dari dua ini, maka kita bisa simpulkan pengertian ini terdapat dua poin besar di dalamnya. Dari makna tumbuh berkembang, pembersihan dan penyucian, maka ada poin besar yang bisa kita petik, yaitu at-tahliyatu wa tahliyah. Dalam seseorang mensucikan jiwanya, dia harus melakukan dua perkara ini. Yang pertama adalah tahliyah, kemudian yang kedua adalah tahliyah. Apa makna tahliyah? Dia harus mensucikan jiwanya dari sesuatu yang buruk. Makanya tatkala seseorang itu ingin membersihkan dirinya, mensucikan jiwanya, dia harus membersihkan tempatnya terlebih dahulu. Wadahnya apa? Wadahnya hati. Maka seorang harus membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari akhlak-akhlak yang buruk, membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit, kotoran-kotorannya. Kemudian setelah itu yang kedua baru dia tahliyah. Apa itu tahliyah? Menghiasi jiwa dengan akhlak yang baik dan amal saleh. Dan keduanya ini disebutkan juga oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau juga memiliki buku 10 kaidah dalam tazkiyatun nufus. Beliau menyebutkan di antara kaidah penting dalam mensucikan jiwa, yang pertama kita bersihkan dulu tempatnya. Ya, kita sudah katakan sumber pensucian jiwa itu adalah hati manusia, maka kita bersihkan dulu hati kita dari penyakit-penyakitnya, kemudian dari kotoran-kotorannya, kesombongan, ujub, angku, riya, hasad, kita bersihkan semua. Kemudian setelah bersih, barulah kita tuangkan, kita hiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia, kita hiasi dengan amal-amal saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu kiatnya. Kita bersihkan dulu jiwa kita jauhi segala penyakit-penyakit hati, segala kotoran-kotoran hati, baru setelah itu kita hiasi dengan peringai akhlak dan amal-amal saleh. Jadi kaidahnya seperti itu urutannya. At-takhliyatu wa tahliyah. Dibersihkan tempatnya dulu, yaitu hati kita, kemudian diisi dengan yang baru, dihiasi dengan yang baru berupa akhlak-akhlak yang mulia dan amal saleh. Tazkiyatun nufus dapat diperoleh dengan melakukan amal saleh yang ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, ini kunci utama ya. Kita ingin membersihkan jiwa kita, kita ingin melakukan tazkiyatun nufus, maka kita harus mengerjakan amal saleh. Ya, kita harus mengerjakan amal saleh, kita harus melakukan ketaatan. Kemudian dalam melakukan ketaatan tersebut harus ikhlas niatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'la ayat 14 dan 15, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya, wa dzakara asma rabbih fasalla. Bagaimana dia mensucikan dirinya? Dia ingat kepada Allah, berzikir. Dia ingat kepada Allah, berzikir. Kemudian dia mengerjakan salat. Artinya apa? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan beruntung orang yang mensucikan diri. Beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Bagaimana dia membersihkan jiwanya? Banyak berzikir, mengerjakan salat, dan itu adalah amal soleh. Maka tatkala seseorang ingin membersihkan jiwanya, maka dia harus perhatian dengan amal soleh. Kemudian di antara bentuk perhatian kepada amal saleh, seseorang mengerjakannya dengan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah kecuali yang ikhlas. Ya, maka penting bagi kita untuk melihat sebelum kita melakukan amal ibadah, kita berhenti sejenak, mungkin barang-barang 5 detik lah. Kita tanya diri kita, ini sudah lillah atau bagaimana? Ini sudah karena Allah atau bagaimana? Kalau ternyata masih ada selain Allah, kita berhenti sejenak. Luruskan. Makanya ada kalangan yang masyhur, ada bahasa ungkapan yang masyhur di kalangan para ulama, tajdidun niyah. Kita perlu untuk memperbaharui niat. Seseorang mungkin bisa melakukan saja satu ibadah, tapi niatnya itu dia butuh banyak. Dia pergi sholat berjamaah ke masjid, tatkala di rumah dia ikhlas. Tatkala di tengah jalan mungkin masih ikhlas, sampai di masjid ketemu kawan-kawan mungkin bisa berubah keikhlasan dia. Atau mungkin seperti sebagian pemuda, ternyata ketemu wanita yang dia ingin dinikahi, orang tuanya itu ada di masjid juga, mungkin bisa rusak niatnya. Makanya terus tajdidun niyah, perbaharui niat. Bahkan disebutkan oleh salah seorang ulama, ya, dalam kitab Ta'zimul Ilmi, beliau mengatakan bahwasanya terkadang aku meriwayatkan satu hadis. Tatkala aku menyampaikan awalnya atau menyampaikan di awal-awal, aku memiliki niat, aku ikhlas. Tatkala aku menyampaikan setelah sebagiannya aku sampaikan, niatku berubah. Ya, niatku berubah. Kemudian beliau mengatakan, "Falidzalika bihaditsin wahid yahtaju ilan niyat." Oleh karena itu, untuk menyampaikan satu hadis saja butuh niat-niat yang banyak. Ya, sama kita seperti itu juga. Terkadang kita ibadah di awal sholat kita ikhlas, di rakaat kedua kita ikhlas, di rakaat ketiga mungkin berkurang keikhlasan, keempat nanti pas rakaat keempat mungkin hilang, nanti pas mendekati salam muncul lagi. Itulah niat, tatakallab. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati li'annaha tataqallabu 'alayya." Tidak ada perkara yang paling sulit aku obati kecuali niatku, karena niat itu berbolak-balik. Maka di antara kunci untuk tazkiyatun nufus, kita mengerjakan amal saleh, tapi ingat amal saleh itu harus didasari dengan niat yang ikhlas, barulah melahirkan pensucian jiwa kepada diri seseorang. Pembahasan tentang tazkiyatun nufus merupakan pembahasan yang penting. Kenapa penting? Di mana akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Ditanya oleh Allah. Dan Allah hanya menerima manusia yang datang kepadanya dengan hati yang selamat. Kita semua akan ditanya, kita semua akan dimintai tanggung jawab, dan yang Allah terima hanya orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari di mana mereka dibangkitkan, yaitu pada hari di mana tidak bermanfaat lagi harta, tidak bermanfaat lagi anak, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Ingat, semua kita akan ditanya, semua kita akan dimintai tanggung jawab, dan Allah hanya menerima dari orang-orang yang memiliki hati yang selamat. Maka sangat-sangat penting kita mempelajari pensucian jiwa, mensucikan hati kita, agar kita bisa menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat.
Dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada hati sebagaimana yang telah dijelaskan di awal-awal pertemuan kita kemarin, ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, jangan kita kira ini yang dimintai tanggung jawab itu hanya yang zohir-zohir saja. Oh, itu orang itu sepeda motornya mahal, dihisap nanti dia itu. Orang itu bajunya mahal, satu baju atasan aja berjuta-juta, oh dihisap nanti dia itu. Iya, itu betul dihisap, karena tidak ada nikmat sedikit pun kecuali akan dihisap oleh Allah. Summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Kemudian orang akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang dia rasakan. Tapi jangan kita pikir nikmat itu hanya yang zahir. Ketahuilah, mata kita yang dengannya kita melihat itu akan ditanya untuk apa kita gunakan, bagaimana mata kita termasuk kita hidup di dunia ini. Pendengaran kita akan ditanya oleh Allah. Apa yang kita gunakan dengan pendengaran ini? Apakah digunakan untuk mendengarkan yang haram atau digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, akan ditanya. Dan pembahasan kita, hati juga akan ditanya. Dan hati ini lebih berat ya. Orang kalau bermaksiat dengan telinganya itu kelihatan kasat mata. Mungkin di keramaian dia tidak bisa melakukannya. Orang bermaksiat dengan matanya itu ada tempat-tempat khusus baru bisa bermaksiat. Tapi kalau hati yang bermaksiat tidak kelihatan. Orang bisa saja kelihatannya baik tapi hatinya bermaksiat. Orang bisa saja kita kelihatannya dia soleh tapi kita nggak tahu apa yang ada di hatinya. Niatnya yang tidak ikhlas, iri kepada saudaranya, hasad. Dia bagus baca Al-Qur'annya tapi ujub di hatinya, kita nggak tahu. Maka penting sekali kita mempelajari hal ini karena semua akan ditanya oleh Allah, termasuk hati kita akan ditanya oleh Allah. Dan ingat, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki hati yang selamat. Dan sudah kita bahas pada muqaddimah kemarin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya hati ini ibaratkan pimpinannya badan. Hati ini ibaratkan raja. Kalau hati ini baik, maka akan baik seluruh amal perbuatan kita. Beliau mencantumkan hadis yang beliau cantumkan di awal buku ini, beliau ulangi lagi saking pentingnya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu." Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan apabila ia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Ingat baik-baik ini. Bukan saya yang mengatakan, Rasulullah yang mengatakan apabila hati itu baik, maka akan baik seluruh perbuatannya. Maka jangan percaya kepada khususnya ummahat tatkala menasehati temannya, kamu kenapa nggak pakai jilbab? Kamu kenapa nggak nutup aurat? Nggak apa-apa, penting hatinya baik. Justru kalau hatinya baik, dia pakai jilbab. Justru kalau hatinya sehat, dia taat dengan menutup aurat. Maka itu alasan saja. Sama seperti juga ikhwan kalau menasehati saudaranya, terus kemudian ada yang beralasan nggak apa-apa, yang penting baik. Yang penting hatinya bersih. Justru dengan bersihnya hati akan baik seluruh perbuatan dia. Itu alamat. Tatkala perbuatan dia tidak taat kepada Allah, perbuatan dia maksiat kepada Allah, itu alamat hatinya tidak bersih. Ya, ada nafsu yang mengalahkan ketundukannya kepada Allah. Ada nafsu yang dituruti di sana. Walaupun dia terkadang beralasan dengan seperti itu. Karena Nabi yang mengatakan kalau hatinya baik, luarnya baik. Kalau ada orang yang beralasan luarnya buruk, yang penting dalamnya baik, hatinya baik, itu tidak sesuai dengan
apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan perkataan yang sangat luar biasa, al-qalbu malikun wal a'da'u junuduh, fa idza taba al-malik tabat junuduh, wa idza khabusa al-malik khabusat junuduh. Hati ibaratkan raja, kata sahabat Abu Hurairah, sedangkan anggota badan ibaratkan pasukannya. Apabila baik rajanya, maka baik pula pasukannya. Apabila buruk rajanya, maka buruk juga pasukannya. Maka ingat, seseorang yang memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang baik, hati yang selamat, maka itu melahirkan amal perbuatan yang saleh. Jangan pernah beralasan, jangan pernah ngeles ya dengan perbuatan kesalahan-kesalahan kita, terus kemudian kita beralasan yang penting hatinya baik. Itu semua tidak benar. Karena justru kalau hatinya baik, harusnya perbuatan dia juga menuju kepada kebaikan. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala berkata, obatilah hatimu, sebab kebutuhan Allah terhadap hambanya terletak pada baiknya hati. Ini juga perkataan yang luar biasa. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, obatilah hatimu. Kalau kita punya luka di badan, kita obati. Tapi yang ada luka yang luar biasa sekali efeknya, tapi jarang kita obati. Apa itu? Hati kita. Obatilah hatimu, karena sesungguhnya kebutuhan Allah kepada hambanya itu lebih besar kepada hati-hatinya. Ya, kebutuhan Allah kepada hambanya itu lebih besar kepada baiknya hatinya. Kemudian, ya, sebagaimana perkataan di awal kemarin muqaddimah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala juga mengatakan, amalan hati adalah pokok, sedangkan amal badan itu adalah penyerta dan penyempurna. Sesungguhnya niat itu laksana ruh, sedangkan amal itu laksana badan. Apabila ruh meninggalkan badan, maka ia akan mati. Maka mempelajari hukum-hukum hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum badan. Ya, kita memang harus mempelajari bagaimana tata cara kaifiat tentang gerakan badan. Ada ibadah yang membutuhkan gerakan badan, kita pelajari. Tapi ketahuilah, semua gerakan-gerakan badan dalam syariat Islam tidak akan diterima kecuali dari hati yang selamat, hati yang bersih. Kalau itu berkaitan dengan ibadah, maka niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau menyampaikan ada juga perkataan yang lain dari Al-Imam Ibnul Qayyim, tapi bisa dibaca sendiri. Intinya berkaitan dengan amalan-amalan hati itu sangat penting kita perhatikan. Jangan kita hanya fokus kepada zahir tanpa memperhatikan batin kita. Kalau merubah zahir itu sebentar saja. Seorang yang pakaiannya semerawut, pakaiannya berandalan, masuk ke toko baju, pulang-pulang dia bisa rapi dengan sekejap mata. Tapi yang terpenting bagaimana kita memperbaiki dalam kita. Bagaimana kita memperbaiki batin kita, bagaimana kita memperbaiki hati kita. Karena sesungguhnya ya, Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita bukan dari pakaian. Kan kalau orang hijrah kan biasanya yang paling dilihat itu, Masya Allah, pakaianmu sekarang kayak begini ya. Masya Allah, sekarang sudah jaga jenggot, memelihara jenggot. Masya Allah. Ini kan semua yang dilihat nih zahirnya nih. Pakaianmu sekarang begini ya. Kalau yang perempuan, sekarang kamu jilbab besar ya. Ya, kita katakan alhamdulillah, iya saya berubah, sekarang mengarah ke yang lebih baik. Kita katakan demikian. Tapi jangan sampai kita tertipu dengan ucapan-ucapan tersebut. Ya, ada yang lebih penting yang kita harus rubah. Apa itu? Hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat kita dari hati-hati kita. Di halaman 20 di paling bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kalian, tidak melihat kepada perawakan kalian, pakaian kalian, branded ke apakah, Allah tidak melihat itu semua.
Allah juga tidak melihat dari harta kalian, ini naik mobil, ini naik motor, ini jalan kaki. Allah enggak lihat itu semua. Apa yang Allah lihat? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kalian dari sisi hati-hati kalian dan amal-amal perbuatan kalian. Di dalam hadis ini ada isyarat Allah melihat kepada hati kalian dan amal-amal kalian. Apa di sini kaitannya? Hati yang bersih, hati yang suci melahirkan amal-amal ibadah. Bantahan kepada yang kita katakan tadi, ada akhwat yang beralasan, gak apa-apa gak berjilbab, yang penting hatinya baik. Gak apa-apa gak begini, yang penting hatinya baik. Kita katakan di sini Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Setelah hati itu baik, maka konsekuensinya amal-amalnya juga baik. Seperti itu. Kemudian beliau mengatakan amalan hati adalah pokoknya amal. Meskipun seorang beramal dengan amalan yang sangat banyak, namun hatinya tidak ikhlas karena Allah, maka amalnya tidak akan diterima. Nah, ini menunjukkan sangat penting ini hati kita ini. Anda berinfak, Anda sholat, Anda baca Al-Quran sehebat apapun, tapi hati Anda sakit, di antara hati itu sakit, Anda beribadah tidak ikhlas kepada Allah, maka tidak akan bermanfaat, tidak mendatangkan kebaikan, sia-sia itu semua. Maka amal hati adalah pokoknya sebuah amal ibadah. Bukankah orang-orang munafik yang membedakan mereka dengan orang-orang mukmin adalah hati mereka? Di zaman Nabi SAW, orang-orang munafik mereka sholat bersama Nabi. Mereka memakai pakaian sebagaimana pakaian para sahabat. Mereka melakukan ketaatan sebagaimana ketaatannya para sahabat. Zohirnya sama. Tapi apa yang membedakan mereka? Orang-orang yang benar keimanannya dari kalangan para sahabat bersih hatinya. Tapi orang-orang munafik, dia memiliki hati yang kotor, walaupun zohirnya sama dengan para sahabat. Bahkan saking kotornya hatinya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka sholat. Ini menunjukkan yang penting itu adalah bagaimana kita menata batin kita. Tatkala batin itu baik, maka semua amal ibadah yang dibangun di atas batin hati yang baik akan mendatangkan kebaikan. Kemudian mereka kalau berdiri untuk sholat, mereka sholat dalam keadaan malas. Yura'unan nas. Mereka ria. Ria itu penyakit hati. Dia ingin mendapatkan sesuatu pujian, pengakuan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yazkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amal hati adalah amalan yang sangat penting. Maka sudah selayaknya kita mempelajarinya, sudah selayaknya kita fokus kepada batin kita. Memang hijrah itu perkara yang baik, tapi hijrah tidak berhenti dengan perubahan zahir. Hijrah yang sesungguhnya adalah bagaimana hati kita terus menuju kepada perkembangan menjadi lebih baik akhlaknya, perkembangan semakin meningkat amal solehnya, dan semakin bertakwa, semakin takut kepada kemaksiatan, semakin takut kepada dosa-dosa, semakin menghindari kelalaian-kelalaian dari membuang-buang waktu. Ya, jangan ingat hijrah bukan hanya fokus kepada penampilan zohir. Itu penting, tapi bukan yang paling penting. Ada yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita merubah, membawa hijrah batin kita, hati kita kepada yang lebih baik, kepada pensucian jiwa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qad aflaha man tazakka. Allah mengatakan sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi
orang-orang yang menghinakan jiwanya. Kita sudah sampaikan pertemuan kemarin, yang beruntung dengan mensucikan jiwa adalah mereka yang taat kepada Allah, mengerjakan amal saleh, merubah akhlak, ya, menuju ke akhlak yang mulia, dan dia meninggalkan segala macam perbuatan dosa. Merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Bagaimana mereka mengotori jiwanya? Dengan melakukan kelalaian, membangkang kepada perintah Allah, melalaikan perintah-perintah Allah, menerjang larangan-larangan Allah, bermaksiat, melakukan dosa, kelalaian, semuanya itu adalah kotoran bagi jiwa. Kapan seseorang jauh dari Allah, kapan seseorang menerjang kemaksiatan, melakukan dosa, sejatinya dia sedang mengotori jiwanya. Karena Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba melakukan sebuah dosa kecuali akan dititikkan dalam hatinya noda hitam. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan makna tazkiyatun nufus dan berkaitan dengan pentingnya tazkiyatun nufus. Ingat, Allah melihat kita dari hati-hati kita, dan di yaumil qiyamah semua akan dimintai pertanggungjawaban, dan yang Allah terima hanya mereka yang datang dengan hati yang selamat. Semoga bermanfaat. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan dari saya sendiri dan dari syaitan. Saya mohon maaf kepada antum sekalian. Insyaallah bab kedua kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang, berkaitan dengan yang lebih spesifik, yaitu kaidah-kaidah dalam mensucikan jiwa. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.